Hello, good evening, everyone, and good to see you. Good evening. Well, Mm, first of all, let me tell you a little bit about myself. Okay, as I already shared my CV in the WhatsApp group, hopefully all of you maybe already get a gist about who I am, what I do, and all those things related to me. Okay. My name is Sergi. Okay, just call me Sergi. I'm actually a lecturer and a IELTS mentor right now. I teach. I have been teaching for more than 10 years from different level of students, not only in Indonesia, but also I teach the students from another countries as well. And yeah, I'm Indonesian, of course. From my face, can you guess where am I from? Kira-kira dari wajah saya kalian tahu ya dari mana saya? Ada yang tahu? Timur, Dari? Dari timur. Oh, good answer. Oke, saya yes. mhm. Saya orang Kupang ya. Saat ini saya tinggal di kota Kupang. Alright. In order to be more interactive during the discussions in my IELTS class, during 1 month ahead with me, there are some rules that you need to follow. Okay. Yang pertama tuh kalau bisa ya kameranya harus selalu dinyalakan. Ya, menyalakan kamera ini bukan sekedar supaya nanti kita bisa lebih interaktif, tetapi itu juga tanda dari kita memberi respect terhadap siapa yang mengajar kita, begitu ya. I don't know why in Indonesia there are a lot of students who do not turn on the camera when it comes to online teaching. Tapi kalau di USA, siswa-siswa itu dilatih untuk kalau kelasnya kelas online tuh kalau bisa semuanya itu kameranya semuanya itu hidup begitu ya. Itu bagian dari karakter sih. And I experience a lot of differences when I come to Indonesia, which is pretty much different. And for me, I feel like it's weird. Karena banyak orang di Indonesia ini kayak tidak memberi respect terhadap orang, tidak memperhatikan. Ya, istilahnya ada banyak yang cuman sekedar datang, hadir, diam, dengar, dan pulang gitu. Ya, harap itu tidak terjadi pada kalian ya. Oke, major saya TESOL. Kalian tahu TESOL? Teaching English to Speaker of Other Languages. I actually graduated from Michigan State University, USA, majoring in TESOL. Ya, jadi kalau mungkin ada yang sudah pernah les IELTS selama ini dengan mentor-mentor lain, tapi saya ini orang bahasa Inggris ya. Dan saya juga sudah pernah punya pengalaman jadi IELTS speaking examiner. Saya sudah pernah punya pengalaman jadi penguji IELTS untuk mahasiswa internasional yang masuk ke kampus kita. Jadi kita orang TESOL itu dipercayakan untuk jadi penguji IELTS. Oke, ya, talking about IELTS, it's not a new thing to me, okay? Well, everybody, please let me know in the comment sections below, okay, in the comments box, apakah kalian itu mengekspektasi saya mengajarnya menggunakan 100% full in English, 75-25, atau 50-50, meaning 50% in English and 50% in bahasa. Please let me know in the comment sections, okay, in the box, chat box. Silakan ya, supaya saya tahu nanti. Siapa tahu nanti tiba-tiba saya sudah terbiasa ngajar bule juga, jadi tiba-tiba saya bingung lalu saya full in English kan ada yang bingung nanti ya. Delivery mode of teachingnya 75-25. Oke, 100%. Oke, lalu siapa yang baru nih di bidang IELTS nih? Atau yang udah berpengalaman, yang udah familiar sama IELTS, please also let me know in the chat box. Ya, yang baru di bidang IELTS silakan. Kayak saya lihat banyak 50 baru. Oh, aku baru. Lalu tulis tujuannya ngambil les IELTS ini mau ngapain? Tujuan kalian ngeles IELTS ini mau apa sebenarnya? Mau kuliah ke luar negeri kah? Seperti kita-kita kerja. Ya, sekarang tuh kerja di bank saja tuh dibutuhkan sertifikat TOEFL sama IELTS ya. I wanna go work abroad, persiapan study abroad, continue study. Bagus, bervariasi ya tujuannya ya.
Ini dari berapa banyak orang nih yang saya lihat di chat nih cuman segini doang ya. 34 orang loh. I don't know. Kalau saya tuh tipe pengajar yang kalau ilmu saya mau keluar semua tuh kalian tuh harus aktif dan partisipatif. Karena I'm not a new teacher, ya. I told you I'm not a new teacher. Saya sudah malang melintang di dunia pengajaran bahasa Inggris ya. Bukan saja kalian yang saya ajar, saya sudah mengajar semua level dan ya kalau siswa saya itu kurang aktif, tidak partisipatif, saya kadang malas mengajar gitu. Sejujurnya. So ya energinya apalagi mau kuliah di luar negeri, wah kuliah di luar negeri ini kalian tuh harus benar-benar aktif. Kalau tidak nilai partisipasinya itu menurun sekali. Ya, orang kuliah di luar. Nanti kita bicara banyak tentang itu ya, sharing-sharing tipis, sharing santai tentang bagaimana kuliah di luar, apalagi di USA ya. Oke, kita tuh harus jadi ya mahasiswa yang aktif, partisipatif, tidak hanya datang, duduk, diam, dengar pulang. Ya, saya kadang jokes nih, kalau mahasiswa saya cuman masuk kelas, datang, duduk, diam, dengar pulang, saya tambahin sedikit ya, pulang kos, makan mie, tidur lagi. Besok kayak gitu, kayak. Oke, itu sekedar basa-basi ya. Tapi di sini yang saya lihat banyak yang mau study abroad. Mungkin ada yang mau S2, ada juga yang S3. So, let us dive into what IELTS speaking is. Okay, let us dive together into what IELTS speaking is. And there are some things that need to be discussed during this one meeting ahead of me. First of all, we need to navigate some tips and tricks for IELTS speaking. The reason why I say this because this is a high stakes standardized test. Okay, IELTS ini adalah high stakes standardized test. Jadi kita butuh tips, kita butuh strategi, triknya seperti apa. Karena namanya high stakes standardized test ini tidak semudah apa namanya kalian seperti kalian tes masuk SMA, tidak segampang itu. Understanding each part of the IELTS speaking and how to deal with its challenges and difficulties. Well, of course, there are so many difficulties and challenges that you'll face when it comes to IELTS speaking because at some point you need to generate your ideas. And it's might be a little bit daunting if you feel like you don't know the questions and you don't know how to answer those questions. Generating ideas to answer all questions in IELTS speaking. And this is pretty much one of the things that I highlighted so many times with a lot of IELTS speaking candidates, because a lot of Indonesian students don't know how to generate ideas. Well, specifically when they're in the middle of speaking, they tend to forget things easily. Okay. Kalau saya bicara full bahasa Inggris, ngerti tidak? Coba let me know in the comment section. Yang mengerti full bahasa Inggris, coba let me know. Supaya saya bisa tahu ya, nanti delivery mode of teachingnya harus saya rubah seperti apa. Yang mengerti 100% ketika saya full bicara dalam bahasa Inggris, kurang ngerti. Oke, kurang ngertinya kenapa? Kinda hard to listen and understand. Why is that? Hard to listen and understand ini karena apa? Coba. Ayo beritahu saya ya, soalnya ini terlalu banyak. Ini kelasnya besar sekali. Kalau misalnya kelasnya cuma 5-10 orang itu jadi efektif banget tuh. Jadi kita juga terbiasa mendengar bahasa Inggris. I understand. 50-50. Oke. Nah, jadi, oke. Oke, jadi bersama dengan saya kita akan belajar nih ya bagaimana nanti kita bisa tahu tentang tips, tricks untuk how to deal with IELTS questions. Understanding each part. Ada 3 bagian di dalam IELTS speaking itu part 1, 2, and 3. And each part of the questions actually has their own types. Okay, their own differences, their own challenges and difficulties. Nah, ini kita lihat overview-nya. Oke. Bagi yang baru bergabung, tadi saya sudah kasih tahu rules untuk kelas saya seperti apa ya. Kita lihat overview-nya untuk kalian yang baru belajar IELTS nih. IELTS speaking itu ada 3 bagian. Part 1, 2, and 3. Oke. Nah, ada perbedaan nih. Perbedaannya cukup signifikan. Part 1 itu it's all about you. Jadi si examinernya ini akan menanyakan tentang siapa kamu, tinggal di mana, hobimu apa, ya sama seperti lagunya ada band tuh yang kamu di mana dengan siapa semalam berbuat apa, ternyata Maulana semalam lagi dengan selingkuhannya gitu. I'm just kidding. Oke, tetapi I'll speaking part 1 itu dia all about you,
Misalnya hobi kamu apa, traveling, sport, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya individual, ya, yang sifatnya personal tentang kamu. Part 2 ini jauh berbeda dengan part 1. Oke. Individual long term namanya. Karena apa? Di part ini, kalian akan dikasih cue card with some questions on it, and you need to prepare yourself for a minute to talk about those topic. Jadi kalian akan dikasih 1 menit nih, dan di dalamnya itu ada pertanyaan, paling tidak ada 4 pertanyaan, dan kamu harus bicara menjawab pertanyaan itu dalam jangka waktu 1 sampai 2 menit. But usually I suggest my IELTS speaking candidate to talk about 2 minutes, not only a minute, because for me it's not enough to just talk about one minute, okay? Karena itu kalian akan kurang elaboratif. Kalian tidak akan bisa leluasa dan sebagus mungkin untuk mengelaborasi jawaban sesuai pertanyaan-pertanyaan yang dikasih. Dan di part 3 ini adalah continuation of more general questions related to part 2. And this is what I call two-way communication or two-way discussion. Kenapa ini saya sebut two-way communication or two-way discussions? Karena di part ini kalian akan berkomunikasi dengan examinernya. At some point, there will be some follow-up questions related to your answer. Jadi kalau misalnya di part 2 itu kalian dikasih topik tentang misalnya traveling atau sport. Nah, di part 3 itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya abstrak, yang sifatnya general, yang kaitannya dengan sport. Nah, tetapi perbedaan yang signifikan adalah di part 2 itu kalian berbicara sendiri, di part 3 kalian itu akan ditanya oleh si examiner. Of course, list of pertanyaannya itu ada di tangannya dia. So you don't know what questions that the examiner will going to use to ask you about part 3. Okay? Jadi yang terpenting adalah nanti saya kasih tahu caranya bagaimana untuk bisa kalian tuh seelaboratif mungkin, bisa mampu mengembangkan ide, bisa mampu menjawab pertanyaan terlebih khusus pertanyaan di part 3 yang sifatnya itu abstrak dan general. Paham sejauh ini perbedaannya? Halo, any Yes. question? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Paham, good job. Harus aktif ya. Saya malas ngajar kalau siswanya cuma datang duduk diam dengar pulang. Bukan tipe saya, soalnya saya tipe-tipe lulusan Amerika, jadi tidak suka yang mahasiswanya tidak aktif gitu. Honestly, ya, honestly. How is the speaking paper assessed? Nah, ingat ya, ini kan speaking, tetapi ada kriteria-kriteria yang used by the examiner to assess your IELTS speaking. Coherence, collocation, accuracy, stressing, or intonation. Jadi, ketika kalian menggunakan kata itu juga dinilai kosakatanya, transisi, how you connect the ideas, okay? How you connect the dots, transitioning the ideas from the very first beginning until the end, itu juga masuk dalam kriteria penilaian. Oke, jadi saat kamu bicara tuh dia sudah akan mendengar. Apalagi orang bahasa seperti kami, ya kamu berbicara dan tata bahasanya salah sedikit saja dia sudah tahu. Dan itu sudah masuk penilaiannya dia. So, semua poin ini, oke. Nah, ini apa namanya public version yang biasanya. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk mengakses yang waktu sepengalaman saya, yang kita pakai bukan yang ini, yang bukan yang public version. Oh, ada yang angkat tangan nih. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ini banyak orang ya, jadi harap kalian kalau mau bertanya langsung saja. Misalnya, Sergi saya mau bertanya gitu. Any questions? Saya lihat ada yang angkat tangan tadi. Questions? No? Waduh, ini questions kok. Maaf, salah pencet. Oh, oke. Banyak mati kameranya nih. Oke. Oke, let me tell you a little bit about this. Oke, jadi ada 4 kriteria yang akan dipakai oleh examiner. Oke, sepengalaman saya ya, walaupun versi yang kita pakai bukan yang public, tetapi ini adalah kriteria-kriteria yang kita pakai untuk mengassess your IELTS speaking skill. Fluency and coherence. Fluency. Fluency ini kaitannya dengan kalian berbicara itu fluensinya bagus, tidak ada repetisi, tidak ada self correction, tidak ada hesitasi, tidak. Ya. Kalau misalnya kalian berbicara terlalu banyak tentang, oh, I am going to tell you about
I am going to tell you, itu kurang bagus loh essay-nya. Lexical resources. I'm not gonna dive into details of each of these criteria, but let me just tell you the general points, okay? Saya tidak akan dive terlalu detail tentang ini, tapi saya hanya akan memberitahukan tentang general saja ya seperti apa. Lexical resource. Lexical resource ini kaitannya dengan pemilihan kosakata. Kosakatanya bagus tidak? Kosakatanya sophisticated tidak? Kosakatanya less common tidak? Gitu. Grammatical range and accuracy. Grammatical range and accuracy. Orang Amerika bilang grammatical ya. Grammatical range itu versi British ya. Grammatical range and accuracy. Ini akurasi penggunaan tata bahasa itu benar tidak? Apakah kalian tuh menggunakan a wide range of structure flexibly atau tidak? Kalian menggunakan range struktur kalimat yang secara fleksibel tidak? Complex structure ya. Simple sentence, compound complex sentence. Kalau kami orang bahasa ya taunya itu ya. Simple sentence, compound complex sentences. Lalu, the last thing is pronunciation. The way you pronounce the words. Whether you maintain the clarity or not. Whether whenever you're pronouncing the words, the vocabulary, you make yourself understood by the examiner or not. Jadi ketika misalnya kalian pronounce kata, kalian bikin eksaminernya mengerti tidak? Dan sepengalaman saya ada kandidat dari India itu yang agak lucu sekali ya, karena ada kata-kata yang ketika mereka pronounce itu saya tidak mengerti. Bukan untuk mengeledek ya, cuman cara mereka pronounce kata itu way too much different. Jadi itu yang perlu harus kalian lakukan. Whenever you try to pronounce the vocabulary, make sure that you are totally will be understood by the examiner at some point. You don't confuse the examiner, gitu ya. Paham sejauh ini? Logatnya ya Pak. Oke, bukan logat, pelafalan. Pronunciation itu lebih ke pelafalan. Cara kita melafalkan kata. Contoh, contoh ya misalnya kata air. Orang Amerika akan bilang water. British bilang water. Ya, computer, computer. Manager, manager. Oke, itu beda. Kalau Amerika tuh T itu cenderung mereka bikin jadi D. Ya, saya pernah ke New York City. Kalian tahu ya, New York City. Jadi di situ ada tulisan New York is the city that never sleeps. Gitu. New York is the city that never sleeps. Nah, jadi mereka tuh pronounce T itu akan berubah jadi D. Kalau logat itu boleh ya, kalian boleh menggunakan logat yang medok seperti logat orang Jawa, sorry ya. Ya, logat orang Jawa kan agak medok ya. Nah, intinya kalian bikin kalian punya pronunciation itu jelas. Tapi saya rasa yang namanya logat kedaerahan itu bisa keluar loh. Ya, saya orang timur tapi ketika saya berbicara bahasa Inggris tidak kentara logat timurnya. Bahkan teman-teman saya yang Filipina bilang saya logatnya ala native gitu. Ya, semakin kalian banyak belajar, semakin kalian tahu kosakata lebih banyak, itu akan semakin enak aksennya. Oke, what is the examiner looking for? What is the examiner looking for? Nah, ada pada tataran tertentu, oke, dalam tataran tertentu, penguji itu he or she doesn't really care so much about the answers that you have memorized. Jadi saya tidak sangat menyarankan kalian untuk memorize answer because it's gonna be a big deal. Ya, how many big or sophisticated vocabulary that you know or use? But if you don't use them in an appropriate or suitable context, it means nothing. Make sure you use those vocabulary suitably or appropriately in a given context and it makes sense grammatically. Paham ya penjelasan saya ya? How many different grammar structure and tenses you know? Kalau misalnya kalian punya jawaban itu tidak jelas, tata bahasanya berantakan, it's gonna be a big deal. And how British or American your accent is. I was really into British accent before I studied in the USA, but studying in the USA, every morning when you wake up, you'll hear your roommate say, "Oh, please turn on the light. My computer is broken," dan lain sebagainya. And I end up using American accent. Jadi tidak penting
tidak terlalu bermasalah kalian mau sound British or sound American, as long as you maintain the clarity of speech, as long as you may make yourself understood by the examiner, as long as you pronounce the words clearly, kalian buka mulutnya ketika berbicara, kalian tahu seninya berbicara seperti kami orang bahasa tuh ya, bicara tuh ada seninya, itu akan sangat bagus penilaiannya di mata examiner. That's it. Question so far? No? Kalau no, saya mau lanjut ya. Saya harap saya energetik, jadi kalian juga harus energetik ya. Jadi jangan sampai gurunya yang bersemangat, yang belajar mau ke luar negeri, lemah, letih. Saya izin tanya, Mister. Silakan, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya tadi. Tahu? Tam, siapa yang mau tanya? Ada yang ribut sekali tuh ya. Tolong hargai orang ya. Mute. Kalau Waduh, ini siapa yang ribut nih? Lu atau lu kluil ini? Kamu bisa tahu etiket tidak? Tolong hargai orang ya. Tolong di mute tuh. Silakan yang mau bertanya. Hello. Izin tanya Pak. Silahkan. Kevin. Kevin. Yes, about point two, how many big fancy high level words you know? Berarti itu maksudnya eh penguji itu tidak terlalu memperhatikan seberapa tinggi makna katanya atau bagaimana ya, Pak? Oke, good question. Thank you, Kevin. Maksudnya begini, kita itu selalu diekspektasi oleh penguji untuk menggunakan kosakata yang less common, kosakata yang sophisticated, kosakata yang fancy, yang high level. Tetapi kalian harus yakin, ya, kalian harus pastikan bahwa kalian tahu arti dari kosakata yang kalian pakai itu sehingga ketika kalian menggunakannya dalam bentuk kalimat, kalian tidak melakukan kesalahan kosa kesalahan tata bahasa. Oke? Nah, itu artinya. Jadi, at some point the examiner doesn't really want to hear kalau misalnya kalian bisa pakai kosakata yang advance, yang sophisticated, yang fancy, yang high level, tetapi kalau kalian tidak menggunakannya dalam konteks yang tepat, yang sesuai sama artinya, nilainya tetap akan jatuh. Gitu maksudnya. So sarannya kalau misalnya kalian tahu misalnya kalian mau menggunakan kosakata yang advance nih, tetapi kalian bingung. Ini artinya apa? Kalian akan melakukan kesalahan secara tata bahasa, ada alangkah baiknya tidak dipakai gitu. Walaupun realitanya ketika kalian menggunakan kosakata yang advance, nilai kalian dari segi kosakata itu akan tinggi. Kalau ya, nilai kalian dari segi kosakata akan tinggi kalau kalian menggunakan kosakata itu sesuai konteks yang tepat dan benar. That's it. You see what I mean, Kevin? Yes, sir. Yeah. Any other questions or any follow-up questions? Ada? Sudah, Tidak? Pak. Okay. Thank you. Let me move on to this. Okay. What is the examiner looking for instead? Apa sih yang sebenarnya dicari oleh penguji di dalam IELTS speaking ini? Again, seperti yang tadi saya bilang, kalau kami bahasa tuh, orang bahasa tuh, bahasa ini kan seni ya. Seni bagaimana kita memainkan intonasi, seni bagaimana kita menggunakan kosakata, seni bagaimana kita membuat struktur kalimat itu tertata dengan baik dan benar. Tentunya sesuai pola kalimat bahasa Inggris. What is the examiner looking for? How well you communicate through spoken English. Jadi kemampuan kita untuk berkomunikasi itu penting. Kalau saya biasanya MC, biasanya jadi moderator seminar internasional, jadi saya sudah terbiasa dengan yang namanya seni berkomunikasi. Jadi kemampuan kita berkomunikasi itu penting, perlu diasah karena apa?
Ada orang yang di writing bagus sekali, tetapi when it comes to speaking mereka sangat berusaha sekali. Dan ada berbagai faktor sih sebenarnya yang melatar belakangi seseorang terkadang pembicaraannya kurang menarik. Yang pertama, konfidensi. Ada orang yang tidak percaya diri. Apalagi ini bahasa Inggris, dia merasa bahwa, well, I'm not really confident enough in speaking English. And that's possibly one of the reasons why I don't communicate easily and understandable in through spoken English gitu. The next thing is how will you deliver and extend your answer. Oke, jadi kita juga harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan, cara kita memperluas ide seninya seperti apa. And I'm gonna tell you about how to do that in the later slides. Oke, di slide-slide selanjutnya saya akan beritahu caranya seperti apa. Bersama saya ya. How fluent you are. Fluency matters. Again, I say it again, fluency matters. When it comes to speaking, fluency really matters. Why is that? Siapa yang tahu kenapa fluency itu matters? Alasannya? Denarto? Maura? Kenapa fluency matters? Naufal? Pratama? It can make us have a good score. Sorry, Okay. sir. I'm sorry. I'm talking with my mom. You're talking to your mom? What did you talk about? What did you talk about? If not fluent, then it's hard to get your message across. Good. Nyaman. Prayoga. Good answer. Okay, that's one of the things. How will you organize your answer? Okay, remember, even though it's speaking, you need to organize your answer. Jadi cara mengorganisasi ide ini begini. Misalnya ketika kita ditanya, why do you like sport? Contoh. Atau why do you love cooking? Kayak cewek-cewek biasa suka cooking ya. Kalau saya tidak suka cooking. Saya suka makan di luar. Kayak, why do you love cooking? Contoh. Jadi kalian kasih reasons yang terstruktur, yang terorganisir. Misalnya kalian bilang begini, well, personally I love cooking for 2 reasons. Ya, untuk 2 alasan. First, cooking is fun. Ya. Second, bla bla bla. Lalu kita organisasi ide tuh, kita kembangkan. Alasan pertama tuh, kenapa saya bilang cooking is fun. Yang kedua, kenapa saya bilang cooking is my hobby dan lain sebagainya. Dielaborasi. Nah, itu cara kita mengorganisasi ide supaya ide kita itu tidak semraut. Karena kebanyakan orang, ya walaupun S3 sekalipun, ketika mereka berbicara tuh terkadang idenya tidak terstruktur, tidak terorganisir secara baik. Gitu. The flexibility of using the vocabulary. Okay, vocabulary also matters a lot when it comes to IELTS speaking because it accounts for 25% assessment for your overall grade. How accurate your pronunciation is. Akurasi pelafalan. Kayak tadi saya bilang, whether you make yourself understood or not, whether you maintain the clarity or not. Gitu ya. Clarity itu penting. Orang Amerika bilang clarity ya. Kejelasan, kejernihan kita melafalkan kata gitu. Seperti sekarang saya berbicara, kira-kira clarity-nya jelas tidak? Menurut kalian? Jelas? Yes, sir. Halo, aduh 42 orang cuma datang, duduk diam, dengar pulang. Yes, sir. Good job. Tips dan strategi di dalam IELTS speaking. Oke, ini versi saya ya. Kebetulan saya sudah ngajar IELTS bertahun-tahun. Oke. Saya pernah ngajar IELTS untuk mahasiswa dari India juga ya, which is yang tadi saya bilang aksen mereka itu kadang bikin saya agak susah mengerti. Tapi that's one of the experiences. Don't memorize answers. Kenapa? Siapa yang tahu alasan kenapa? You don't have to memorize answers in the IELTS speaking. Siapa yang tahu? Rino? So onto here because we don't have to memorize it because make we understand directly in
Okay, good job. This is an on-the-spot speaking, an on-the-spot activity. So memorizing answer doesn't always help much. Okay. Karena itu akan membuat kita grogi, gugup, kita bakalan tidak tahu in the middle of speaking, we tend to forget things easily ketika kita memorize answer. Jadi your answer should come naturally. Your answer should come naturally. Jawaban kalian tuh harus datang secara natural. Ya, tidak di-memorize, tidak template, tidak dibikin dalam bentuk template. Ya, kayak kalian mau bikin poster apa kan ada template-nya. Dan tidak terlihat natural, betul, mau ya. Because you're not familiar with it and it won't help so much you to answer or deliver your idea. Bagus, ya, ya. Because once you lost your confidence, you'll forget all of them and we cannot elaborate our ideas. Bagus. Oh, ini jawaban bagus-bagus ya. You make my day. Oke, don't use Maura, coba kamu baca nomor 2 sama 3. I don't hear you. Coba kamu baca nomor 2 sama nomor 3. Atau yang lain aja ya. Saya tidak dengar suaranya soalnya. Hafal? Am I audible, sir? Yes. Now. Nyaman? Yang kedua, don't use big and unfamiliar words. Yang ketiga, use a range of grammatical structures. Oke. Kamu paham artinya apa? Kalau yang kedua itu jangan pakai kata-kata yang terlalu yang nggak familiar sama kita. Jadi kalau misal kita pakainya kata-kata yang kita tuh sebenarnya nggak terlalu familiar, nanti kita jadi bingung waktu ditanya apa yang definisi dari kata-kata itu. Gitu. Good. Oke. Yang ketiga, Yang ketiga kurang what do you paham. use range of grammatical structure. Tadi saya bilang apa namanya simple sentence, compound complex sentence. Paham ya? Kalimat sederhana, kalimat bertingkat, kalimat majemuk bertingkat. Ya, pakai linking words supaya kalian tuh bisa mengkoneksi ide yang satu dengan ide lainnya gitu. Don't worry about your accent. Ya, jadi tadi ya jangan apa namanya kurang pede dengan aksenmu. I know kita di Indonesia saja aksennya berbeda-beda kan. Kami orang timur punya aksen yang berbeda dengan kalian yang di barat dan Indonesia tengah gitu. So aksen itu tidak apa-apa, tapi kalian harus maintain the clarity. Pause to think. Pause to think. Apa artinya? Ketika kita in the middle of speaking, waktu itu saya masih teringat ya, saat saya ujian tuh ada satu pertanyaan di part 3 yang made me a little bit confused how to answer it. Jadi saya bilang, well, that's an interesting question. Could you please allow me a second to think about the answer? Dia bilang, sure, go ahead please. Ya gitu. Lalu saya, karena ada pertanyaan itu sifatnya abstrak banget. Saya seingat saya ya, dia tanya tentang money ya, agak abstrak pertanyaannya. Jadi untuk mensiasati itu saya pause to think gitu. Avoid using fillers. Siapa yang tahu contoh fillers? Tidak tahu. Yang itu namanya fillers. Jadi kalau bisa kalian jangan terlalu bilang I need to tell you this is gitu. Nah, kalian boleh pakai ekspresi-ekspresi natural seperti well, kind of, ya, sort of. Well, I think, gitu ya. Biasanya kalau orang Amerika tuh terlalu banyak menggunakan itu deh. Misalnya, even mereka yang native speaker sekalipun, sorry, in the middle of speaking, when they feel like they are a little bit confused about what to use, I mean the vocabulary, mereka akan bilang atau sort of, kind of, nah gitu. Ketimbang menggunakan a, i, u, nah gitu. Itu kan fillers, itu tidak boleh dipakai di dalam IELTS speaking. Karena akan mengurangi nilai fluensi gitu. Extend your answers. And this is pretty much
different when it comes to speaking part 1, 2, and 3. They're not the same though. Oke, mereka tidak sama. Jadi extending atau memperluas jawaban itu harus kita secara jeli memperhatikan itu. Nanti saya beritahu ya cara bagaimana memperluas jawaban. Smiling helps pronunciation. Jadi don't come to the room of the test by feeling like you have a debt outside, gitu. Atau kalian baru habis dikejar oleh debt collector, baru habis bermasalah dengan pacar, dengan suami, dengan istri, lagi punya masalah keuangan, gitu ya. Jadi datang ke ruangan ujian itu dalam keadaan berikan impresi awal yang menarik. Cukup dengan tersenyum ya. Jangan kasih muka muka apa namanya mukanya kecut gitu. Kurang menarik. Ya. Karena apa? Alasannya? Based on my experience as an IELTS speaking examiner, ketika kita tuh sudah menguji begitu banyak siswa dan kita sudah capek sekali, terus orang yang datang ini mukanya masam, lemah, letih, lesu, kayak rupiah lagi selama sekarang, tidak bervitamin, itu penilaian subjektif itu bisa masuk loh. Ya, trust me. Nah, tetapi kalau misalnya dia muncul dengan energinya dia yang bisa menghangatkan suasana, ya, energetic. Kalau dia muncul, dia membawa vibe yang positif, vibe yang bikin kita berenergi lagi, itu saya langsung senyum-senyum dan pasti nilainya agak saya kasih bagus, gitu loh. Ya, jadi yang namanya subjective assessment itu terkadang masuk di dalam IELTS speaking, whether you know it or not. Okay, and that's the reality. Terkadang subjective assessment itu masuk sehingga you need to show the good first impression to the examiner. Paham ya maksudnya ya? Rino ya, jangan datang dalam keadaan mukanya masam, murung, loyo, letih, kayak tim kesayangan Piala Dunianya kalah gitu. Memikirkan gimana ya Italia tahun ini nggak masuk Piala Dunia. Kalau saya fans Argentina jadi I don't care about other countries. Siapa fans Argentina di sini? Oke, oh nggak ada soalnya ini kayaknya banyak yang tidak suka bola di sini. Not me. I'm just kidding ya, ini intermezzo sedikit ya. Tapi anyway, oh Barca. Kalau saya yang menang saya dukung. Kamu abu-abu banget ya di Naruto. Oke, it's okay to ask the examiner to repeat. Oh, pertanyaan bagus dari Java nih. Is it okay to ask the examiner to repeat or rephrase the questions, or will it affect our score? Okay, this is a good question, and please listen to my explanation. While at some point, we don't know exactly about the kind of questions that we'll get when it comes to the examinations, right? Whether it is related to part 1, 2, and 3. And at some point as well, you need to understand the questions better in order to be better answering it. But if you feel like you don't understand it, it's really okay to ask the examiner to do both of the things that you mentioned. Okay, to do those both of things that you mentioned, whether you ask him or her to repeat it or to paraphrase it for you, to make it more simple so that you can understand it better. Okay, so that's totally fine. It's not going to decrease your score by just asking the examiner to simply repeat the questions. Or another possibility that you can apply when you feel like you don't understand the questions, you don't get it, you can apply the strategies that I talk about. Pause to think, and you can also apply the buying time strategy by saying, well, that's an interesting question. Could you please allow me a second to think about the answer? Or possibly you can say, well, I think that question is interesting, but I'm not really sure about the answer. So let me think. Gitu. Jadi dia akan memberikan kesempatan. Sebenarnya itu cuma strateginya kita untuk bisa membeli waktu gitu. Yang pertama tuh kita meminta dia untuk parafrase pertanyaan itu, simplify the questions, menyederhanakan pertanyaan tersebut, atau kita menerapkan strategi pause to think, ya, berhenti sebentar untuk berpikir, atau kita sengaja memuji pertanyaan tersebut dengan mengatakan pertanyaan itu menarik sekali. Malahnya,
saya agak kurang mengerti. Ya, kejujuran itu penting dan itu tidak berpengaruh kepada skornya. Yang berpengaruh adalah ketika kalian membuka mulut dan menggunakan kosakata untuk menjawab pertanyaan. Itu dia sudah nilai nanti. Nah, sedangkan hal-hal teknis seperti tadi yang you get confused about what the question is, you don't get it totally or 100%, that's really acceptable. It's totally fine and it's still acceptable. Oke, any other questions? Sorry, koneksinya agak bermasalah ya. I'm very sorry, Mr. My mistake. Oke, any other questions? Oke, kalau tidak ada, saya mau lanjut. Oke, nah, ini adalah tips lanjutan ya. Tips lanjutan, strategi lanjutan. Try to avoid repeating the words used in the examiner's questions. So you need to be able to paraphrase it. Kalian harus selalu parafrase. Tahu parafrase? Apa itu parafrase? Yang tahu arti parafrase, coba kasih tahu saya. Kalau nggak salah mengembangkan kalimat, sir. Mengembangkan apa? Mengembangkan kalimat. Mengembangkan kalimat. Kurang tepat jawabannya. Yang lain, apa itu parafrase? Menggunakan bahasa lain, mungkin bukan bahasa lain, kata-kata lain tapi yang pengertiannya sama. Good. Kita menggunakan kata lain tetapi meaning atau artinya sama. Nah, parafrase juga, kalau kami orang bahasa Inggris, kita merubah kelas kata. Ya, merubah kelas kata maksudnya apa? Kan ada kelas kata noun, kelas kata benda, kelas kata verb, kelas kata kerja ya, adjective, adverb dan lain sebagainya. Jadi kita contoh misalnya kata communicate, kita rubah makna yang sama, tetapi kita juga bisa merubah part of speech. Part of speech itu artinya kelas kata ya, bukan bagian pembicaraan, bukan. Part of speech itu artinya kelas kata. Seperti yang tadi saya bilang, contoh kita rubah kata kerja menjadi kata benda atau vice versa. Atau sebaliknya kata benda menjadi kata kerja. Speak clearly and at a natural pace. Berbicaranya harus natural ya pace-nya. Jangan berbicara kayak kalian lagi dikejar kuda Sumba. Tahu kuda Sumba? Kalian tahu Sumba kan di NTT? Yang view-nya indah sekali itu. Oke. Ada yang tahu Sumba atau tidak ada? Jangan-jangan Labuan Bajo juga kalian tidak tahu. Oke. You may make mistakes or pronounce words incorrectly. Ini penting. Jadi bicaranya itu tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat. Oke. Pace-nya harus pas. Oke. Kayak kamu mengendarai motor atau mobil ya, pace-nya harus pas. Nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu slow. Jangan kasih slow ya, kayak lagu Timur tuh. Jangan kasih slow. Oke. Kita harus kasih dia pas-pas. Oke. Ritmenya harus pas. Next, answer in as much detail as you can. Jadi jangan hanya jawab yes, no. Misalnya, do you like music? Yes, I do. Lalu cukup. Bukan. Di part 1 itu paling tidak kita tuh bicara 2 kalimat. Misalnya dibilang, do you like music? Karena kita tuh selalu diekspektasi untuk parafrase pertanyaan, kita bisa bilang, well, I'm really into music. Nah gitu ya. I'm really into music.
Sorry ya, anginnya kencang jadi koneksinya agak jelek sini. Sorry. Saya bicaranya sampai mana tadi yang kalian dengar? Halo, Mencium Sandi? ya, waktu itu sering menjelaskan mengenai menggunakan kalimatnya nggak hanya yes I do atau segala macam, tapi kita lebih kembangkan. Just like that, you say, Oh, oke. into Yang music, oke, right? I'm really into music ya. Jadi I'm really into itu sama dengan I like, I love, I'm a big fan of. Jadi kita tuh harus selalu parafrase. Jadi mulai sekarang, setelah ini kalian harus belajar banyak kosakata nih, mau tidak mau. Tahu banyak idiom, tahu banyak kata kerja, frasa. Itu akan membantu sekali di dalam dunia IELTS speaking ya. And another thing that you need to bear in mind is about your psychological state. So, so what I mean is, please be calm, okay? Be calm, tetap tenang, ya. Relax and be confident. So you need to feel like you are just speaker nih. Gimana nanti kalau pembicaraan saya ini salah? Take it easy. Take it easy, okay? Relax. Just imagine or just feel like you are literally just extending or exchanging the ideas with your friend about your current situations, about your hobbies, about the things that you paham ya? Halo. Oke, next. Tipsnya terlalu banyak ya. Tapi dan Nuri kita akan praktis ya. Kita akan praktis setelah. I hate this situation. Sorry. Anginnya kencang sekali soalnya. Jadi apa namanya jaringannya terganggu. I don't know. Ini mungkin angin dari Australia kali ya. Di akhir-akhir ini di kota saya itu dingin. Anginnya kencang sekali. Oke. Okay, you need to use appropriate or suitable tenses. Itu penting ya. You need to use appropriate or suitable tenses. Contoh, misalnya kalian ditanya nih, I think it's because of the weather. Yeah, you're right. Okay, cuacanya ya. Kalau terlalu berangin tuh biasa apa namanya jaringannya agak terganggu. Oke, Kak, contoh misalnya kalian tuh ditanya apa namanya tenses past tense. Oke, tensesnya past tense ya jawabannya juga harus past tense. Bentuk present ya harus present. Boleh tidak dikombinasi tenses di dalam jawaban kita? Boleh. It is totally 100% acceptable for you to combine the tenses in your answers. But the thing is, the kicker is you need to make sure that the very first thing that you have to do is to answer the question first by using appropriate or suitable tenses. Paham maksud saya? Jadi yang harus kalian perhatikan pertama kali adalah kalian menjawab pertanyaan itu menggunakan tenses yang tepat. Misalnya dia tanya, what do you like? Atau what kind of music do you like? Ini tensesnya tenses simple present. Kamu jangan bicara, oh 2 tahun yang lalu saya suka ini. Lalu semua kata kerja kamu pakai tenses past tense. Nggak nyambung itu namanya. Oke. Nah, jadi kamu bisa menjawab menggunakan tenses yang tepat dulu. What kind of music do you like? Kalian bisa bilang, well, personally I like hard rock music. Contoh ya,
Kalau saya itu suka musik yang hard rock music saya. Nah, saya nggak tahu kenapa kayak saya when I listen to hard rock music itu I feel like I'm more energetic dan kayak ada motivasi lebih itu to do things. Practice the pronunciation of numbers to be sure that your meaning is clear. Oke. Karena apa? Alasannya ada banyak numbers yang sound very similar to each other when it comes to speaking. Misalnya 30, 13, 40, 14. Oke. Kalau orang Amerika tuh bilang 30, ya, 20, 40, 80. Oke. British akan bilang 20, 30, 40. Oke. Kalau Amerika cenderung mereka bikin T jadi D. City, computer, water, oke, riding. Nah, itu meeting. Oke. Oke, let's have some meeting. Oke. Nice meeting you. Nah, gitu. How is it going? Oke. Waktu awal tidak apa-apa ya, saya kaitkan dengan konteks ya. Waktu awal saya masuk kuliah, saya agak surprise, oke, ketika teman kuliah saya ini ternyata dia kuliah S3, tapi dia pakai celana bola ya, lalu pakai tank top ya. Terus dia bilang nice meeting you. Saya kaget, awalnya saya pikir dia tuh apa namanya, petugas kebersihan gitu. Sesuka kita mau pakai kaos, mau pakai sandals ya, it's okay. Tapi jangan main-main soal otak mereka tuh. Oke. Otak mereka tuh bahkan yang kuliah S1 aja mereka tuh nggak hanya datang duduk diam dengar pulang kayak kebanyakan mahasiswa di Indonesia kan. Cuman datang, duduk, diam, dengar pulang gitu. Mereka tuh akan bertanya ini, bertanya itu. Oh, artikel yang saya baca ini begini begitu dan lain sebagainya. Dan ternyata kualitas pendidikan mereka tuh yang bikin mereka jadi negara maju. Gitu lah. Oke. That's something that I learned from Americans about their quality of education and their character as well. Dan karakter mereka juga tentunya. Oke. Kalau buat mereka tuh pakaian itu tidak menjadi ukuran kecerdasan. Oke. Anda mau pakai apa sih selagi Anda cerdas, itu yang lebih banyak dihargai gitu. Mereka lebih lebih apa ya, lebih menghargai otak ketimbang busana. Kalau kita di Indo kan kebanyakan mahasiswa datang tuh kayak lagi mau lomba fashion show. Ketika ditanya otaknya kosong, gitu. Miris sih. Katanya. Alright, itu sekedar ya konteks ya yang bisa saya kaitkan supaya kalian tuh lebih termotivasi. Apalagi buat kalian yang mau studi di luar negeri ya harus lebih banyak mindsetnya itu harus lebih dibuka lagi. Any questions so far? Karena saya terlalu banyak bicara tadi. Saatnya kalian yang bicara. Ya, ini silakan dibaca. Coba Fatwa, kamu baca in part 2. Fatwa, Siraj, in part 2. Okay, sir. In part 2, the examiner will give you a task card and some paper. You then have 1 minute to prepare your answer. First think about the topic and then decide which is the most appropriate tension to use in your response. You should use the same tense as the question on the card. Oke, Kak Fatwa, kamu harus lebih banyak listen to native speaker ya. Harus lebih banyak dengar bagaimana cara orang pronounce kata ya. Oke, misalnya to, you should, ya bukan you should. You should use the same tenses. T-nya orang Inggris tuh T, bukan T kayak kita ya. Misalnya what time to prepare. Nah, bukan begitu. To prepare, ya. What time is it now? Tenses to use. Ya, itu harus diperbaiki ya. Karena pronunciation, again tadi saya bilang, pronunciation tuh penilaiannya 25%. Jadi kalau walaupun kalau
Anda punya apa namanya kosakata itu bagus, kali grammarnya bagus, tapi kalau pelafalannya seperti tadi tuh nilai pronunciation-nya saya kasih 50 tuh. Ya. Oke. Ini buat semua ya. Farah, coba kamu baca poin yang kedua. Saya ingin sekedar tahu nih kalian punya pronunciation itu bagaimana nih. Farah? Sir, Mhm. in part 2, the examiner will give you a task card and some paper. You then have 1 minute to prepare your answer. First think about the topic and then decide which is the most appropriate tense to use in your response. You should use the same tense as the questions on the card. Oke, jangan answer ya, jangan answer, answer ya. Okay, sir. Answer. Oke. It is better to use simple and commonly used vocabulary and to use it correctly instead of using a lot of sophisticated vocabulary, but you end up confusing yourself. Artinya begini, akan lebih bagus kalian tuh menggunakan kosakata yang simple, yang sederhana, tetapi penggunaannya dalam bentuk kalimat itu make sense, logical, acceptable grammatically. Paham ya? Kayak and try to answer as fully as possible and give reasons for your answer because it's going to help you to use a wider range of vocabulary and grammatical structure. Questions so far? Fred. Okay, I'm sorry. The connection is way too bad right now. That's why sometimes I got freezed. Is there any big difference IELTS 3 years ago and IELTS today? If yes, what's the biggest difference in terms of structure? I heard that now all online, so the speaking test is also online. Yeah, it's up to you. Um, um, can you hear me? Halo, kalian dengar suara saya sekarang? Yes, sir. Yes, sir. Oke. Ada yang tanya nih, apakah ada big difference? Yes. Oke, kalau saya lebih menyarankan alangkah baiknya kalian misalnya dekat lokasi tesnya ngambil yang paper base saja, ya, jangan yang computer base. Karena computer base ini ya takutnya kayak lagi speaking kayak ini koneksinya jelek. Itu akan sangat berpengaruh terhadap skor kalian. Oke, ya akan lebih bagus misalnya kalian dekat lokasi tes, mending ambil yang paper base, jangan yang computer base. Ada banyak kendala sih sebenarnya kalau computer base. Misalnya kalau speaking, tiba-tiba kalian lagi speaking dan koneksinya terputus, itu akan berimbas sekali terhadap penilaian kalian, gitu. Ya, itu saran saya sih. Oke, any other questions? Ini dibaca sendiri ya. Coba Sandi baca some do's. Effective ways to answer first part. Do's. First, create a good first impression. Pretend you're interested in the question. Be straightforward and give common answers similar to talking to a friend. Answer in brief, extend your answer but not short. Listen carefully and identify different structure of the question, closed or open question. Oke, bukan different structure. Bacanya bukan structure ya. Banyak anak Indonesia bacanya structure, structure, structure.
Oke, coba kalian repeat after me. Structure, different structure, bukan Different, structure. Oke, different the structure. structure of your answer, the structure of your answer, bukan answer. Gitu. Answer. Answer, ya, structure, the answer. Oke. Karena itu juga dinilai ya di IELTS speaking itu kenapa saya harus benarkan ini. Kebetulan saya ngajar pronunciation praktis juga di kampus. Ya, jadi itu penting ya cara kita pronounce kata tuh. Nah, ini yang perlu kalian lakukan ya. Try recording yourself and then listen back and think about the following aspects. Ya. Sorry, I hate this situation. Kenapa koneksinya seburuk ini ya? Oke. I hate this situation. Anyway. Nah, ini yang perlu kalian buat ya. Saya jelaskan ulang lagi soalnya saya agak freezing tadi. Could you improve the vocabulary? Ya, kosakatanya bisa diimprove tidak? Grammatical structure, fluency, flow of speech. Tadi saya bilang pace-nya tuh harus di-maintain. Dikasih pace yang pas ya. Oke. Jadi jangan terburu-buru pace-nya gitu. Oke. Tidak boleh ngegas oke, di dalam berbicara. Pace-nya harus pas. Ya, jangan juga terlalu dikasih slow. Apakah kalian memperluas jawaban atau tidak? Clarity-nya bagus tidak? Oke. Kalian waktu berbicara kalian buka mulut tidak? Oke, ini penting. Some don'ts. Ya, saya cepat ya. Jangan latihan. Do not prepare and rehearse your answer. Do not go off topic. Jadi kalau ditanya, do you like music? Kamu jangan jawab, saya suka jalan-jalan, hang out, keliling dunia. Nah, itu tidak nyambung jawabannya. Do not say I don't know. Apapun pertanyaannya yang bikin kalian bingung, jangan pernah bilang I don't know. Itu akan menunjukkan ke examiner kalian nih tidak siap sebenarnya untuk ujian. Gitu. Okay, do not be a perfectionist. Nobody's perfect, right? Oke, ada pertanyaan di chat. Can you show last time, sir? I don't write down yet. What do you mean? Can you show last time? Ini Afnan, Amali. Apa Oh, maksudnya? maybe he wants you to show previous slide, The previous slide. I Okay. guess. A little bit confusing. Oh, this one. Okay. Because he said, can you show last time? I was a little bit okay. This is the previous slide, okay? Do not be a perfectionist. Nobody's perfect, right? You don't have to pretend like you are a perfect person coming to the room of the test. Even the examiners themselves, they're not perfect in using English. Even the native speakers themselves. Okay? Sir, izin nanya. Ya, silakan. Kan itu ketiga don't say I don't know. Kalau misalnya kita ditanyain, terus tuh kita emang pure nggak tahu itu kita eh, ngomongnya I don't know tapi pakai bahasa yang lebih sopan atau bagaimana? Oke, sorry koneksi internet saya kurang stabil ini soal. Ketika kalian tidak tahu pertanyaannya, saya bilang jangan bilang I don't know. Tadi kan saya jelaskan nih, instead of saying I don't know, kalian boleh bilang pause to think itu ya. Tadi itu pause to think. Misalnya ada pertanyaan yang bikin kalian bingung nih, pause to think dulu ketimbang terlalu cepat untuk membuka mulut tetapi jawabannya salah, fatal penilaiannya nanti. Ya, pause to think dulu. Yang kedua, koneksinya buruk sekali.
Kalian bisa bilang, misalnya, that's an interesting question. Oke, walaupun pertanyaannya tidak menarik, itu kan cuman ya tipu muslihatnya kita doang gitu ya, untuk kita memuji pertanyaannya. Oke, yeah, that's an interesting question. Could you please allow me a second to think about the answer? Nanti dia bilang, sure, go ahead please, gitu. Ya, orang Barat tuh mereka tuh apa namanya, adab komunikasinya biasanya bagus sih. Oke, oke, itu jawabannya, Maura, bisa dimengerti ya? Oke, if you accidentally Ya. or without realizing speak to the examiner casually, does it reduce the score? Nyaman. Oke, accidentally yang mana dulu? Oke, bahasa yang mana dulu? Nah, gini, usahakan betul that every vocabulary that comes out of your mouth, oke, itu benar dan penggunaannya dari segi tata bahasa juga benar. Kalau misalnya kamu mengeluarkan kata yang in the middle of the speaking dan kata itu tidak berkaitan dengan pertanyaan tersebut, it's fine. Itu tidak akan meredus nilai kamu. Tetapi kalau kata yang kamu keluarkan itu di tengah kalian menjawab pertanyaan, otomatis dia akan mengakses, dia akan menilai, itu nilainya juga akan kurang. Gitu jawabannya. Ini if we already have a good speaking score. Bagaimana nih pertanyaan ini? Saya tanya kamu, kamu tahu dari mana kamu punya good speaking score? And we accidentally make a mistake. Will they reduce the score or not add any score? Oke. Sorry guys. I hate this. Okay. Sorry. This is something happens out of my control. And I cannot deal with it. Okay, by myself. Because it's the connection that really got me. Okay. Let me go back to this. Saya tadi bicara apa ya yang kalian dengar nih? Is the score determined when we have finished the test? Yes. Tesnya ini ditentukan ketika kalian sudah finish the test. Tetapi, again, setiap kata yang kalian keluarkan when you are answering the questions itu di-assess. Jadi saat kamu bicara tuh, ya misalnya saat ini saya jadi penguji nih. Ketika kalian bicara tuh, saya sudah akan dengar ini kesalahan tata bahasanya bagaimana. Dan dia akan record. Recordnya itu untuk pertanggungjawaban. Jadi ketika nanti kamu, misalnya kamu protes nih, oh nilai saya harusnya begini, mereka akan menunjukkan bahwa ini buktinya ya, kamu melakukan kesalahan ini itu dan lain sebagainya. Dan juga kenapa dia recording, dia bisa akan listen back to it ya. Jadi si examiner itu akan mendengar kembali recordingnya untuk menentukan nilai akhirnya berapa. Menurut kalian nilai speaking saya berapa kira-kira? IELTS speaking. Menurut kalian? 10 out of 10, no. IELTS itu tidak ada 10 loh.
Batasnya 9. Igro. Bablas. Apa tuh bablas? Kenapa 9? Oke. Dia tidak sampai 10 ya, band skornya. Ya, tidak tidak sampai 9 soalnya waktu itu saya ada lakukan satu lah aku masa 11. You're kidding. Oke. Oke. Jadi pada intinya itu ya kalian harus perhatikan 4 kriteria itu tadi ya, grammatical structure dan lain sebagainya. Oke, kita ini common questions usually asked by the examiner at the start of the speaking test. Jadi biasanya awal ketika kalian masuk tuh dia akan basa-basi dulu ya, tanya siapa namamu siapa, biasa dipanggil apa, lalu kalian harus menunjukkan ID-nya ya, misalnya password atau KTP, lalu the test will begin. Dan ini pertanyaan yang lazim yang biasa ditanyakan di tahap awal, misalnya do you work or are you a student? Oke. Lalu do you like your job? Why or why not? Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang kalian harus sepintar dan sebijaksana mungkin mengorganisasi jawaban. Terlebih khusus untuk pertanyaan kedua. Ya, misalnya dia bilang, do you like your job? Why or why not? Kalian bisa bilang, yes, of course, I'm really into my job. I really like my job atau I really love my job for 2 reasons. First, even though it doesn't make me a rich person, but I end up using the income or salary from my job to fulfill my daily needs. Kayak gitu ya. Atau yang kedua, apa dan lain sebagainya. Itu tinggal kalian kembangkan. Tetapi akan lebih terstruktur kalau kalian jawabnya seperti itu. Baru udah ngantuk loh. Di Kupang udah jam 10 aja saya belum ngantuk. Kamu biasa tidurnya sedu ya? Lebih awal ya? Oke, jangan ngantuk ya, baru sejam belajar IELTS. Kalau kami dulu kursus IELTS itu dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 8, sorry, jam 8 sampai jam 6 sore. Kalian bayangin ya betapa lelahnya. Ini baru sejam aja udah ngantuk. Gimana nih mau kuliah di luar negeri? Oke. Yang nanti tugasnya itu bikin kalian harus terjaga berjam-jam. Alright, ini topik tentang hometown. Oke, kita praktis dulu ya di main room saja. Saya ingin tahu nih kira-kira kalian terapkan semua tips dan strategi yang saya sebutin tadi tidak. Oke, let's talk about hometown. Kalau dia sudah tanya misalnya do you work or are you a student, dia akan bilang let's talk about hometown. So, siapa yang mau saya tanya di sini? Ada yang sudah dakdikduk. Kevin. Ibnu Ciamis. Marganya Ciamis apa kamu tinggalnya di Ciamis? Ciamis itu di Eh, Hah? Jawa Barat, Oh, West Jawa, Java. West Yes, Java. No, saya dulu di Geger Kalong. I don't know. No, UPI, kamu tahu UPI nggak? Universitas Pendidikan Indonesia, Yes, tahu. Bandung. 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 Oke, Bang. Oke, jauh ya. Oke, Kevin, can you tell me about your hometown? Yes, I can tell about hometown. I'm Huh? from Ciamis, the city beside Banjar and Pangandaran. Eh, masih kurang kosakata, Pak. Masih Oke, coba kebanyakan. saya mau dengar kira-kira kalian terapkan tidak semua tips strategi yang tadi saya sebutin. Naufal coba atau Fatwa atau Maura atau siapa saja yang ready silakan. Can you tell me about your hometown? Ini part 1, ingat ini masih part 1, bukan 2, bukan 3. Jadi cukup 2 kalimat cukup di part ini. Oke. Can I try, sir? Go ahead please. Can I try, sir? Ya, go ahead please. Go ahead please. Go ahead please, Lala.
Oh, okay. Hello. Yeah, thank you. Okay, so okay. On about my hometown. Okay, my hometown is Tuban, which is a small coastal city in Java, Indonesia. It is known for its beaches and calm atmosphere. Life there is quiet, peaceful compared to big cities, of course, and people are generally friendly. And one of the things I like about Tuban is the local food, especially seafood, which is very fresh and affordable. That's it. Yeah, that's it. Thank you. Bagus loh jawabannya. Bagus, cuman saya agak apa namanya terganggu dengan jangan tanya balik si examinernya, oh my hometown, jangan gitu. Ini kan baru awal nih ya. Kasih impresi awal yang menarik bahwa kamu siap apapun pertanyaannya. Jadi Uh, misalnya dia bilang, can you tell me about your hometown? Well, I actually, yeah, I was born and raised in blah 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 blah. So right now I live in Tuban. Tuban is well known or notorious for blah blah blah. There are two things that really captivated me living in Tuban, which are itu tadi ya, yang kamu sebut tadi. Misalnya which are the people, ya. To tell you the reality, the people here are very nice and welcoming. And the second thing that I'm really into why I live here in my city is that the food are very tasty. Okay, that's it. Oke. Nah, tapi enak jawabannya, bagus sih. Nah, itu yang saya ekspektasi. Cuman saya agak terganggu dengan oh about my hometown. Jangan nanya balik si examinernya. yeah, yeah. I was reading the question. Oh, oke. You Yeah, don't have to do that. Okay, don't reread the questions. yeah. I was reading the question. Oke. Okay, thank you, sir. Don't do that. Oke, ini perhatian buat semua ya. Jadi ketika ditanya, misalnya dia tanya, do you have a lot of friends? Kalian jangan tanya balik dia, do you have a lot of friends? Gitu. Terapkan strategi yang tadi saya bilang tuh, beli waktu, katakan bahwa pertanyaan ini menarik, pause to think. Kalau kalian rasa kalian tuh agak bingung menjawab pertanyaan itu, jangan tanya balik dia, gitu. Kan logikanya kan dia sedang bertanya, ya. Oke. Oke, saya mau lihat ya nomor 2 nih. Oke, sekarang dari segi tensis ini tensis apa? Pertanyaan nomor 2. Tensis apa di sini? Siapa yang tahu? Perfect. Ya? Siapa yang tahu ini tensis apa? Coba taruh di chat boleh. What kind of tenses is this? Oke, siapa yang mau jawab pertanyaan ini? How has your hometown changed over the years? Coba, ayo berani dong. Nanti kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, kuliahnya kayak gini, kalian ketika disuruh bicara ya mau tidak mau harus percaya diri bicara. Gak bisa, aduh saya nggak pede, saya malu. How has your hometown changed over the years? Dan jangan takut. Kebanyakan anak Indonesia tuh harus digebrak, digeprek terus mentalnya tuh ya. Kayak, kayak jangan takut salah, santai. Kita senang belajar kan. Ya, jadi kesalahan itu sangat amat wajar dan dapat diterima dengan baik. Oke, how has hometown changed over the years? Siapa yang bisa jawab pola pertanyaan ini supaya saya bisa assess nih kira-kira nyambung tidak jawabannya? Karena ya sepengalaman saya yang lalu-lalu banyak yang ngawur jawabannya, tidak nyambung dengan pertanyaan. Coba Triwulan Sari, Mustafa, Sandi, Christine, terlalu banyak. Genil. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Sir, Oke.
Hello? Okay. Any one of you, can you answer this question, please? Can I answer it, sir? Katon? May I answer it for you? Okay, go ahead, please. Okay. Recently, in 2 or 3 years, my hometown in Bangka Belitung, which has had the most significant changes over 2 or 3 years. They have improved infrastructure in Bangka Belitung, which is has many roads and has many EV station charges that some Bangka people has recently bought the an EV car and EV vehicles over 2 or 3 years. So yeah, I think that's the improvement, or that's my hometown changes over the years. So that's it, sir. Oke, thank you. Good job. Coba, Katon. Katon Waskita. Yes. Oh, oh itu kamu yang jawab tadi ya? Yes. That is my Oh, answer. sorry. Saya kira yang jawab tadi cewek. Sorry ya. Oke, sorry. Coba siapa? Elvarino atau Nyoman? Mau coba. Nanti baru saya kasih feedback ya, sesuai jawabannya dulu. Nyoman? Tes, tes. Ya. Can you hear me, sir? Iya, go ahead please. Okay. There has been a lot of new cafes and like mini markets around my hometown, which is at Bali. I It's been quite some time since I went back home, but the things that I realized recently was a lot of new additions of those cafes, yeah. A lot of new restaurants, a lot of new cafes, mini markets. Because I'm living at like the northern side of Bali, which is like pretty rural. So these additions are pretty new for me. That's it, sir. Oke. Ada lain yang mau coba? Silakan. Lala, would you like to try? Yeah, Go ahead, okay. please. Over the years, my hometown Tuban has changed quite a lot. It used to be a very quiet town with limited facilities, but now it has developed gradually. There are more roads, shops, and public services compared to before. And recently, a new shopping center has also been built, which makes the town feel more modern. Overall, life is still quite calm, but it is more convenient than it used to be. That's it. Oh, Thank you. I like the grammatical structure-nya bagus. Oke, Oh, thank you. grammatical structure-nya bagus. Cuma saya agak terganggu dengan pronunciation-nya ya. Modern, develop, ya, develop. Modern, Bukan develop, modern. bukan develop, modern, ya. A modern technology, ya. Well, it has Modern. developed. Yeah, there has been there has been so much development, yeah, in my city. Okay. Yeah. Nyoman, Okay. Oh, yeah, yeah, yeah. Got it. So I need to change the modern word to has a lot of change, development. yeah. A lot of change. Okay, okay. Yeah, I got it, got it. Oke. Thank you, sir. Terus jangan terlalu banyak pakai kata yang sama. Kalau sudah a lot of, yang kedua kalian bisa parafrase dengan a bunch of, a myriad, ya. A wide variety of. Nah, gitu. Jadi jangan a lot of blah 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 adalah a lot of blah blah blah, a lot of blah blah blah. Itu dari segi kosakata agak terganggu soalnya nanti. Oke. Tapi grammatical structure-nya oke. Bagus sekali ya. Dan it used to be, itu keren sekali ya. Nah,
concern saya sebelumnya nih ya, kayak Katon ya, sorry ya, which is has, jangan pakai is lagi di situ, oke? Tidak benar nih secara tata bahasa nih. Some Bangka people has, oke? Some Bangka people have, bukan has. Some kan banyak, has itu untuk he, she, it. Kalau kalian belajar tata bahasa ya, grammarnya. Nah, kenapa saya benarkan ini? Again, tata bahasa itu 25% penilaiannya. Jadi walaupun kalian pronunciation-nya bagus, kosakatanya bagus, tetapi kalau apa namanya grammatical structure-nya bermasalah ya dari 25 mungkin saya cuma kasih 15 gitu. Jadi semua elemen itu harus jadi bahan atensi ketika kita berbicara dan bikin senatural mungkin, kayak bikin senatural mungkin jawaban kalian. Oke. Anyway, coba kalian latihan jawab nomor 3 sampai 10 ya. Masing-masing. I don't wanna put you in the breakout room karena time is almost up. Coba latihan nomor 3 sampai nomor 10. And I'm gonna go to the toilet. Once I come back, hopefully I will get your answer. Okay? Ya. 2 menit, let's say. Because time is almost up. I'm not using a mobile phone ya, jangan hanya mobile. I'm not using a mobile because my mobile cannot chat. Oh, ini tata bahasanya bermasalah nih, Igro ya. Perbaiki nih. My mobile cannot chat. Oke, langsung coba ya nomor 3 nih. Is there any way your hometown could be made better? Nah, ini pertanyaan ya, kata tanya bantunya is there any way? Jadi kalau untuk pertanyaan seperti ini kalian jangan terlalu banyak menjelaskan nih. Cukup satu saja bisa. My hometown, ini jawabannya ya. Misalnya, tapi kan ini tergantung ya, karena setiap orang itu kan hidup di kota yang beda-beda ya. Jadi otomatis kita tidak punya jawaban yang sama. Misalnya kalian bisa bicara, you can talk about public facilities, you can talk about transportation, you can talk about government service, so many things ya. Terlalu banyak hal yang bisa kalian bicarakan di sini. Cuman saran saya, jangan banyak ide yang dipakai di sini, cukup satu. Nah, ketika masuk nomor 4, misalnya order good transportation links to your hometown, ini boleh lebih dari satu. Oke, karena pertanyaannya are. Jadi perhatikan pertanyaan tunggal dengan pertanyaan jamak ya. Ketika pertanyaannya tunggal, jawabannya juga tunggal. Jangan kalian karena terlalu banyak ide di otak, kalian terlalu banyak mengelaborasi. Do you have a lot of friends? Nah, ini ya, misalnya kalau bilang yes I do. Nah, lalu dielaborasi lagi seperti apa. Who is your best friend and why? Ada alasannya. Who would you most likely to be friends with and why? Ada banyak pertanyaan why di sini. Dan again, semuanya ini part 1 ya. Jadi part 1 itu kita tidak boleh terlalu banyak bicara. Oke. Jawabannya tidak boleh terlalu panjang. Atau misalnya ini topiknya tentang what do you do in your free time dan lain sebagainya. Do you have a busy social life? Do you lead an active life? Has your life changed much in the last year? Oke. Nah, ini pertanyaan yang nomor 4 sama seperti pertanyaan yang ini tadi. How has your hometown changed over the years? Oke. Has your life changed much in the last year? Ingat, cari kata yang artinya sama dengan change. Oke.
parafrase kan. Tadi saya bilang harus, setiap pertanyaan itu harus dan harus selalu diparafrase untuk bisa mendapatkan poin yang tinggi dari segi kosakata. Jadi kalau misalnya dia tanya, what do you do in your free time? Kalian jangan jawab, I usually blah blah in my free time. Oke, jangan. Itu nilai kosakatanya nanti kurang walaupun jawabannya bagus. Oke. Kalian bisa bilang when I am free. Nah, ketimbang mengatakan free time, kalian bisa bilang when I am free, I usually watch movies dan lain sebagainya. If I have no activities at my house, okay. If I have no activity at campus dan lain sebagainya, I usually bla bla bla. Nah, gitu. Jangan kalau dia tanya free time, kalian juga jawabnya free time. Atau dia tanya social life, kalian jawabnya juga social life. Temukan cara untuk selalu dan selalu memparafrase setiap kosakata yang ada. Okay, that's it. Time is up, everybody. I'm gonna see you in the next meeting. Any questions? Kevin, silakan. I want to ask you if there are the name of specific something, the name of specific things that using Indonesia word. For the example, koperasi desa. Jadi kalau misalkan ada kata kayak itu kita nyebutinnya bahasa Indonesia namanya itu atau bagaimana, Pak? Okay, good question. Anyway, kalau misalnya tidak ada kata itu tidak bisa ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris, it's fine. Kamu bisa pakai kata itu, tetapi harus dikasih sentuhan penjelasan. Misalnya kalian bilang, oh ini artinya begini-begini. Walaupun penjelasan itu tidak 100% benar secara artinya, tapi at least kita kasih gambaran umum tentang kata yang kita pakai. Gitu. Karena ya mereka kan tidak tahu bahasa Indonesia, otomatis examinernya will get confused. Ya, kata apa yang kalian pakai itu artinya apa? He or she will get confused about it. So it's better to translate it into English, despite the literal meaning, gitu. Walaupun maknanya secara literal tidak begitu benar atau tepat, tapi kita harus bisa mencoba untuk mentranslasikan itu ke dalam bahasa Inggris. Gitu. Good question. Anybody else? Apakah di kelas ini ada simulasi ujian IELTS sebelum ujian IELTS yang benaran nanti ya? Oke, ya, ada. Oke, simulasinya nanti ada. Gitu. I realize my weakest point. Ikro, ya. Tidak apa-apa. Bagus kalau you know your weaknesses. Jadi kalian bisa lebih banyak belajar lagi untuk improve your weaknesses. Oke, no more questions. Tidak ada. Kalau tidak ada, more practice needed, ya. Terlebih praktis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, no questions? No? Are you sure? If you have no questions, then I will stop sharing. Thank you, everybody, for joining this very first meeting. Hopefully, you'll be more motivated in the next meeting. Thank you, and have a good night. See you. Thank you, sir. Yeah, no problem. Thank you Bye-bye. Thank you so much, sir. sir. Thank you, Bye. sir. See ya. See ya. Thank you so much, sir. Yeah.